undang saudara untuk bangkit berdiri, kita sambut firman-Nya. Setelah kami menyampaikan isi hati kami dalam pujian, dalam doa-doa kami, saatnya Engkau ya Bapa menyampaikan isi hatimu melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan kami terima. Kiranya firman-Mu bisa menjadi kuasa yang mengubah kehidupan kami, bahkan tidak hanya mengubah kami sekarang, mengubah masa depan kami, memberi kami kekuatan, memberi kami hikmat, memberi kami segala yang kami perlukan untuk menggenapi kehendak-Mu, menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Sehingga pengorbanan-Mu di kayu salib tidak sia-sia dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kiranya sementara firman dibagikan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang hancur dipulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus, terjadilah pada diri kami semua pada sore hari ini, untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Amin. Silakan duduk, saudara. Ini bisa dimatikan saja. Ya, semua bisa fokus ke firman Tuhan ya. Shalom saudara. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Baik ya. Baik apa dibaik-baikin? Ya, minggu ini adalah minggu duka. Ya, seorang sahabat, ya, seorang mitra pelayanan, seorang hamba Tuhan yang luar biasa di mata saya. Melebihi hamba-hamba Tuhan yang ada di Instagram dan di YouTube, telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Saya persembahkan khotbah ini pertama kali untuk hamba yang luar biasa, pendeta Raindi Paino. Saya mengenal beliau tidak langsung. Saya mengenal Pak Raindi dikenalkan oleh tantenya yang bernama Tante Gina Rotian. Tante Gina Rotian bertemu dengan saya pada saat kira-kira tahun 2018. Itu kami bertemu di imigrasi, di kantor imigrasi di Malaysia. Waktu saya pelayanan, tahun itu saya masih sering bolak-balik ke Malaysia untuk mengajar di sekolah teologia di Baptis Seminari, ya, Baptis Seminari di sebuah kota yang namanya Kaji, di dekat Kuala Lumpur. Waktu saya antri di imigrasi, ketemu ibu tante ini, ya. Tante ini ceria, ya. Ini orang yang pekerjaan sehari-hari. Tante Rotian Gina ini adalah kayak mengajar orang tentang public speaking, juga bagaimana dengan public speaking itu apa itu namanya, body language segala macam itu ya. Ya itu dia pakar di situ, sehingga dia ramah, dan saya di belakangnya. Kemudian dia berbalik dan tanya, Bapak siapa, dari mana, tujuannya apa gitu ya. Waduh, ini orang baru pertama kok langsung tanya-tanya yang mendetail gitu. Ibu Gina ya, Tante Gina. Lalu saya cerita apa adanya, saya ada pelayanan, saya mau mengajar. Lalu di Seminari Baptis ya, saya lupa nama petani, kita kecil itu. Lalu dia kaget, oh Bapak hamba Tuhan, saya punya keponakan juga hamba Tuhan Pak, nanti Bapak harus ketemu dia. Oh iya, siapa namanya? Ada, namanya Pak Raindi, ini masih keponakan saya, jadi Bapak nanti tolong dulu. Oh iya, saya pikir, ini tantanya aja bagus ya, tantanya aja baik ya. Pasti ponanya juga beda yang baik. Dan kalau Anda masih ingat, saya udah kenal, terus kemudian saya kaget, ternyata suatu hari diundang untuk khotbah di sini tanpa setahu saya. Ternyata dia adalah dosen dari IPK ya kalau nggak salah. Ya, saya kaget, ternyata orang di khotbah di GKI luar biasa ini. Ya saya tahu biasanya dia khotbah di DKJW, dia khotbah di DKI, dia kerja besar lah. Ya. Memang pendeta besar saya kaget ya. Dan kalau Anda masih ingat, pada saat itu saya sudah ada pelayanan, tapi saya sempatkan, saya datang terlambat. Saya sempat untuk datang mendengarkan khotbah dia di tempat ini. Jadi saya datang.
Nah, dia datang dengan rombongan ya, dengan tantonya satu mobil, semua dibawa itu sama Pak Randy ya. Kalau nggak salah ada yang namanya Valina ya. Valina tetangga saya juga ternyata masih ada hubungan saudara dengan dia. Nah, khotbah ini saya sudah melakukan banyak pengkajian ya, renungan untuk khotbah. Jadi saya akan persembahkan ini untuk beliau, untuk mengenang beliau. In memoriam Pastor Randy. Hal yang paling saya ingat dari beliau adalah kesederhanaan, ketulusan dalam pelayanan. Sekali lagi, GKKI, walaupun gereja kecil begini, itu memberi berkat bagi kami, para hamba Tuhan, dari sisi yang kalian tidak sangka-sangka. Yaitu melatih kami untuk menyediakan peluang tes tentang ketulusan dalam pelayanan. Apakah Brili khotbah di hadapan 100, 200, 300 orang, ribuan orang seperti tadi saya pernah lakukan di sebuah kota di Makassar, sama bagusnya khotbah itu dengan di hadapan 10, 12, 20 orang seperti itu. Di KKI sangat berperan besar bagi siapapun hamba Tuhan yang mau melayani tempat ini dan menguji ketulusan yang dalam pelayanan. Apakah dia sampai kepada tema yang saya nggak berani ngomong tentang ini kalau saya nggak melakukan ini. Saya diberi tema oleh Ibu Christine, ya wakil gembala kita, namanya Christine Devita, jadi Ibu Christine. Temanya tentang pengorbanan Kristus. Ini saya nggak akan berani bicara tema pengorbanan kalau saya nggak pernah melakukan itu. Itu sehari-hari harusnya pengorbanan itu adalah gaya hidup ya. Kekristenan itu gaya hidup, bukan gaya ibadah, bukan gaya doa ya, modern berdoa, tapi itu gaya hidup. Harusnya pengorbanan adalah bagian dari gaya hidup orang Kristen. Kalau Anda memberi dari hal-hal yang berlimpah yang Anda punya, itu belum pengorbanan. Pengorbanan yang dicatat dalam Alkitab itu seperti waktu Yesus memuji seorang janda miskin yang memberi dari kekurangannya. Itu sudah naik level dari memberi ke berkorban. Ya, jadi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Itu yang dinamakan berkorban. Kalau Anda belum pada level itu, jangan berbangga, jangan merasa bahwa Anda sudah berkorban. Padahal gaya hidup berkorban adalah gaya hidup Kristus. Seperti yang kita lihat pada pendeta ini. Saya yakin beliau pelayanan di sini juga nggak pakai amplop kok. Ada nggak pendeta yang masih mau khotbah di saat saya pernah tergoda seperti ini, saudara. Sudah dijadwal, sudah mengiyakan jadwal di sini, ya. Sudah mengiyakan jadwal di sini. Nah itu begitu ya, Ibu Christine ini kasih saya jadwal hari. Tiba-tiba H-3, ya. Hari sekitar hari Kamis ditawarin orang untuk khotbah di gereja yang lebih besar. Ya, gara-gara pendeta yang akan di setiap mendadak batal. Integritas kita diuji di situ. Kalau saya maca duiten, kalau saya akan pakai 1000 alasan untuk membatalkan pelayanan di sini dan ambil pelayanan yang di sana yang nyata-nyata dapat amplop gitu, biasanya karena itu berapa kali saya. Tapi masa gini kita ini sendeso itu ya, sekampungan itu pelayanan itu. Ya. Jelas sikap saya tetap, oh maaf, saya sudah ada jadwal. Itu nggak mudah. Nggak mudah sebenarnya untuk pada target nggak mudah. Merelakan kayak minggu lalu saja. Saya sekali khotbah hanya di Zoom aja. Satu juga. Dengan jemaah di Jakarta. Sama baiknya saya tampilkan khotbah ini dengan dibayar maupun tidak. Sama. Karena saya melayani untuk Tuhan, bukan lihat manusia. Itu yang
yang mau saya bahas sekarang. Saya tidak mau sekedar khotbah tentang pengorbanan Kristus, lalu kita jelaskan bagaimana Kristus menderita di kayu salib, lalu kita timbul rasa kasihan, nangis, setelah itu selesai. Nothing happen. Tapi apa arti pengorbanan itu di kayu salib itu dengan hidup kita hari-hari ini? Apa relevansinya? Apa kaitannya itu dengan kehidupan kita sekarang ini? Kalau itu tidak mengubahkan kehidupan kita, lupakan. Kalau sekedar peristiwa salib yang sekedar membuat kita menangis dan kasihan pada Tuhan, lupakan. Karena itu yang dimaui Tuhan. Bukan seberapa banyak air mata Anda menangisi penderitaan Kristus, tapi seberapa banyak Anda berubah oleh karena penderitaan itu. Saya nggak mau mengajak Anda sentimen, cengeng, nangis-nangis, pukul-pukul diri. Terus setelah itu besok merokok lagi, judi lagi, mesum lagi. Pengorbanan Kristus harus dilihat pada peristiwa apa yang disebut penebusan. Saya salut dengan beberapa pelayan di sini yang begitu setia. Dia nggak hanya Prilly yang berkorban untuk pelayan di sini. Semua para pemimpin di sini kita sudah berkorban, baik korban tenaga, korban dana, waktu, untuk bisa terus gereja ini berlangsung, terus gereja ini berjalan. Sekarang ini, serangan terhadap iman kita, terutama anak-anak muda, itu luar biasa. Beberapa bulan yang lalu saya dapat berita dari Kenzo. Kenzo itu anak didik saya di Rote yang sekarang kuliah. Dia suka main game. Tiba-tiba temannya yang main game, yang non-Kristen. Apa ya, di YouTube. Kita terbuka. Ini nggak sensitif. Sesuatu yang memang sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana mereka anak-anak muda ini diserang imannya, dan payahnya kalau nggak ngerti tentang Injil betul, keok. Serangannya seperti ini. Tiba-tiba teman main game itu bilang begini, orang itu bodoh ya. Tuhannya orang kita juga bodoh. Mengapa untuk menyelesaikan dosa? Kok capek-capek harus disalib, digebukin, mati di kayu salib, dipaku. Padahal kan bisa saja, tinggal diampuni. Sesimpel itu. Semudah itu kan, gak harus bodoh. Gak harus. Coba. Pengampunan dosa itu kan gampang, tinggal kita minta ampun. Tuhan kan maha kasih, Rahmanir-Rahim. Berarti orang Kristen Tuhannya nggak maha kasih dong, karena nggak bisa mengampuni begitu saja. Ayo, anak mahasiswa semester 1 ditanyain kayak begini, bukan mahasiswa teologi lagi. Iya ya, mulai ragu dengan iman. Yang tanya bukan ustaz loh, yang tanya gamer. Nah untungnya Kenzo ini, nama sebenarnya, saya nggak mau ini aneh-aneh. Kenzo ini, biasanya Pak Beli saya ada pertanyaan seperti itu. Siapa yang tanya ini? Teman main game Bang? Hah? Saya kira ustaz. Terus saya jawabnya gimana Pak? Nah, berarti waktu Pak Beli jelaskan waktu kamu di SMA dulu, kamu nggak perhatikan tentang pentingnya penebusan. Iya Pak. Kamu waktu itu ada kok. Saya ngelamun Pak. Ya, kadang-kadang hadir, nampak belum tentu hadir. Ya ini nampak nih, tapi nggak tahu pikirannya di mana gitu.
mungkin lagi di kos-kosan, ya. Mungkin pikirannya lagi di mana. Hadir tapi nggak nampak, nampak tapi nggak hadir. Coba, saya beri kesempatan pada hambanya yang minus. Kalau ada dalam pertanyaan seperti itu, Tuhanmu itu bodoh. Kenapa nggak tinggal diampuni aja? Kenapa harus capek-capek sahabatnya? Katakan argumen itu dengan satu argumen sebelum masuk ke jawaban, katakan argumen itu kamu manusia yang terbatas, kamu memikirkan Tuhan yang tak terbatas, yang bodoh siapa? Itu kalau dan terus kalau jawabannya Tuhan itu bukan Tuhan yang pimplang. Ketika dia berjanji untuk keselamatan, awal dan pertengahan sampai akhir itu dia harus kerjakan. Di dalam Kejadian 3:16 15 berkata demikian. Keturunan perempuan ya, itu namanya full time evangelism. Jadi lanjut. Bukan kepala si ular. Ular itu digambarkan seperti iblis. Tapi jangan lupa, ular juga selain keturunan perempuan ini meremukkan kepala ular, tapi ular itu juga akan meremukkan apa? Meremukkan tumitnya. Jangan lupa ya. Ini ada penderitaan. Dan terus dari itu janji Tuhan itu Tuhan memberikan jalan kepada manusia mulai dari manusia yang pertama sampai Yesus lahir di dunia ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia itu untuk mengenal Dia supaya urusan itu ada. Tapi manusia bangsa Israel itu menjadi bangsa pilihan, mereka tidak tekun, hati mereka keras. Tapi karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Yesus hadir, dia menjadi manusia, mengambil rupa sebagai manusia, mengosongkan kealahannya, menderita seperti manusia, menggantikan posisi manusia itu. Nah, kalau kita lihat juga di dalam Perjanjian Lama bahwa setiap pelanggaran itu harus ada darah yang tercurah. Contohnya di Perjanjian Lama apa? Perjanjian Lama Isa. Ya, terus juga di rumah ibadah ketika kita berbuat salah kita mempersembahkan binatang-binatang untuk penghapusan dosa kita. Sebelum itu, sebelum Kejadian 3:15. Ya, di Kejadian. Saat manusia jatuh dalam dosa pertama kali langsung itu ada langsung darah itu di situ. Apa itu? Detik mungkin sehari setelah manusia jatuh dalam dosa, peristiwa darah terjadi. Bukan, sebelum itu. Tumpah di Taman Eden itu. Ada solusi yang coba dilakukan oleh Adam dan Hawa. Caranya gimana? Tutup dengan iya. Daun. Tapi Tuhan berkenan nggak itu? Ya, terus Tuhan pakai apa? Kulit binatang. Memang kulit binatang dia bisa beli waktu itu di mana gitu, tinggal dipakai udah ada. Nah, pasti ada sesuatu yang dikorbankan gitu. Dan nyawa yang diambil. Karena Tuhan udah tahu hukuman untuk dosa adalah mati. Kok akan mati di kita sih? Bapak sih Linus? Sudah bisa dijawab kok dia. Keren. Itu jawaban memang. Jawaban Yurinus bukan jawaban dari akal manusia tadi itu. Jawabannya betul-betul pikiran Allah yang tidak plan dari awal sampai akhir. Yang lakukan itu. Setiap dosa adalah dibayar dengan kematian. Allah bukan Allah yang plan. Allah kita Allah yang berintegritas dan konsekuen dari waktu ke waktu. Pengorbanan Habil diterima. Pengorbanan Kain tidak diterima. Karena pengorbanan Habil itu dan ada makhluk yang bernyawa, ada darah yang ditumpahkan. Jadi kan terima Tuhan. Pengorbanan Kain, walaupun dia nilainya mungkin lebih mahal, mungkin ya kan, Kain petani ya. Bisa saja dia waktu itu korbankan cengkeh, ya, satu karung dengan cuma kambing satu kecil, cengkehnya lebih mahal. Bukan di situ. Nilainya ada pada tadi itu. Kan gue udah bermain. Itu kamu makan mati.
Nah, kalau ada dosa yang tidak dibayar dengan kematian dan cuma diampuni, pelintang Tuhan. Kamu harus mati, baik secara rohani maupun secara jasmani. Oh, lalu bagaimana dengan Elia? Lalu bagaimana dengan 3 orang yang langsung naik surga? Henok, siapa lagi? Satu lagi? 3 orang, ada 3 orang di dalam lagi dan dia lama. Yang nggak perlu mati, langsung diangkat ke surga. Henok, Elia, satu lagi? Musa ada berani. Yang bisa deh. Nggak berpapa, nggak beri, nggak jelas. Nah, bagaimana kalau ada itu pertanyaan? Itu lagi yang ditanyakan. Apakah mereka nggak berdosa? Apakah mereka nggak percaya bahwa gini, keselamatan bagi orang-orang yang lahir sebelum Kristus, pada masa yang sebelum Kristus, itu mereka diselamatkan karena percaya akan datangnya Mesias. Percaya akan datangnya Mesias. Bagi orang-orang yang lahir setelah Kristus, mereka percaya bahwa sudah terjadi penebusan. Kalau zamannya Musa Abraham, mereka percaya akan terjadi penebusan. Itu selamat. Kamu kira orang yang bergaul dengan Allah yang akrab seperti Elia, Melkisedek, siapa lagi Henok, Allah nggak kasih tahu dia tentang Kristus? Pastilah. Mana kecatat saja. Justru pengorbanan Kristus ini dianggap Minggu Palma ya. Minggu Palma itu bagi umat Katolik di masa-masa Kristus masuk ke Yerusalem, disambut dengan sambutan yang luar biasa. Hosana. Dia naik keledai. Dia dianggap sebagai raja yang akan Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Orang-orang berteriak mengeluh-ngeluhkan dia ya. Hosana dengan daun palma yang mereka lambai-lambaikan menyambut Yesus. Makanya disebut Minggu Palma. Sampai seminggu setelah itu, orang-orang yang sama yang berkata Hosana bagi dia, mereka berteriak sakitnya di sini tuh. Ini nggak bisa mengalahkan manusia ini, jangan balik. Orang yang sama yang seminggu lalu baru berteriak Hosana diberkatilah. Orang yang datang ke nama Tuhan. Tidak sampai seminggu, pada hari Jumat Agung, mereka berteriak, salib. Itu pengkhianatan. Di situ kita melihat betapa Yesus tetap konsisten dengan rencana Allah. Salib tidak ada salib. Salib itu bukan seperti yang kita bayangkan sekarang di gereja-gereja. Halus, sudah dipasrah, sudah diamplas. Salib pada masa itu berupa kayu yang dipotong, belum cuma dipotong. Bahkan mungkin bentuknya bulat, bukan kayak kita yang sudah kotak ini ya, kayak bulat. Makanya dalam perjanjian lama terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Tree, on the tree bukan. Bahasa perjanjian lama untuk salib itu bukan cross tapi tree. Karena betul-betul kayu memang. Kayu potong tek lalu dibuat tanda salib. Dan bentuknya itu ini. Jadi yang bagian ini, bagian tangan ini, itu kayunya di depan. Bukan dimasukkan begitu, kayunya udah rata itu di depan. Bayangkan, jadi gini posisinya bos, bukan begini. Kayunya begini nih, di depan. Dan ini kasar kayunya,
hubungan kasar. Dan supaya nggak sakit, ya, dia bisa bernapas, dia harus bayangkan. Untuk saya begini, angkat badannya begini, tek, apa yang dia lakukan? Dia tekan kakinya menginjak paku itu, supaya bisa napas. Kalau dia nggak sakit, ya sudah, dia bisa bernapas. Kematian orang yang disalib terletak pada nggak bisa napas. Dia nggak bisa napas. Double sakitnya. Ini paku, bos. Ini paku. Yang diangkat begini. Dan pada saat begini, nyerinya di kaki sekian luar biasa tuh nyerinya. Belum gesekan antara punggungnya dengan kayu yang kasar itu. Kalau punggung kita begini masih oke lah. Ini punggungnya habis dicambukin dan juga kayak bubur ini. Bukan cambuk sapi ini, cambuk besi. Kita udah lihat kan, The Passion of the Christ. Udah kayak bubur ini. Makanya dia nangis setengah mati, dia takut setengah mati. Pada saat di Getsemani, dia melihat nih, dia arah 100%. Dia bisa melihat apa yang di depan. Sampai dia meneteskan air mata darah. Karena sudah lihat semua kejadian di Golgota itu, dia sudah lihat semuanya di Getsemani. Makanya dia sampai takutan. Tapi setelah vonis dari Bapa, seandainya cawan ini bisa lalu daripada bukan kehendak mereka, kehendak yang jadi. Bapak bilang, ya sudah, yuk. Selesai, kita selesaikan apa yang sudah kita rencanakan. Siap. Sejak itu nggak ada tangis lagi. Dia begitu tenang menghadapi peristiwa Kalvari sampai di puncak Golgota. Dia Allah kan nggak sakit. Dia 100% Allah, 100% manusia. Mau-maunya gitu ya. Kenapa dia mau? Karena dia Allah kita Allah yang konsisten. Allah yang berani mempertaruhkan karakternya pada integritasnya. Allah kita bukan Allah penipu yang pagi ini ngomong A, sore ngomong B lain gitu. Kalau sampai ada yang mengisahkan, oh itu bukan Kristus, itu orang yang diserupakan oleh Allah mirip dengan Kristus. Kan ada cerita seperti ini. Loh, berarti Allah menipu dong. Kalau itu bukan Kristus, Allah yang disebut Kristus, Allah licik. Kok ada karakter Allah yang menipu? Kok ada Allah pengecut seperti itu? Mau kita mempercayai Allah yang pengecut seperti itu? Oh itu bukan Kristus, itu orang yang diserupai. Diserupakan oleh Allah. Buset, Allah menipu dong. Saya nggak mau nyembah orang Allah yang model begitu. Sekali lagi pertanyaan pada kita, kenapa ya? Kok demikian besar pengorbanan yang dilakukan? Itu untuk menunjukkan kasihnya dan keadilannya. Allah maha adil, tapi juga dia Allah kasih. Keadilan dan kasih konsekuensinya adalah bertemu dalam pengorbanan di Golgota itu. Kenapa keadilan? Dia maha adil, karena dia harus menghukum yang bersalah. Tapi dia maha kasih. Kenapa? Karena dia nggak ngasih objek yang menjadi hukuman yang harus dihukum itu. Ada satu cerita tentang seorang jenderal yang tinggal dalam satu kompleks tentara. Di sini ada kompleks tentara ya? Oh, di daerah Kata. Di mana itu? Yang tempat asrama tentara itu di Angkatan Laut itu. Apa di Surabaya namanya? Di daerah sana. Tahu apalah? Jenderal Romawi ini ceritanya. Dia bikin peraturan, siapapun yang mencuri di kompleks ini harus dihukum.
saat tertangkap oleh piket keamanan, anaknya mencuri. Yang masih kelas 6 SD. Anaknya jenderal ini. Risma. Ya? Oke, Risma ke sini. Iya, bisa. Kamu jadi anaknya jenderal itu. Ibu Gembala tolong berdiri. Agak sini supaya dapat masuk kamera. Sini. Iya, tolong ambilkan di meja. Enggak, saya siapkan. Kayak kardus apa itu? Yang kayak tongkat tuh. Oke. Iya. Ini yang dilakukan. Mantap sih. Mantap Pak Ketua. Ibu sini. Sini. Ini dilakukan jenderal itu. Hukum tetap hukum. Keadilan ditegakkan. Siapa yang salah harus dihukum. Tapi ini anak saya. Ini anak yang saya kasih. Biar saya hidup. Saya mewakili dia, mengambil posisi dia sebagai terhukum. Ibu, perlu ingat. Ya, terhukum dia di sini. Pukul 10 lagi. 1. Aduh, pukulannya nggak ada. Maksudnya ya kan sedikit ya. Iya. Oke, ini yang tadi ini jadi peristiwa salib ya. Kemudian, misalnya. Penganiayaan ini. 1, 2, 3, 4. Sama jadi bubur ini nggak dibubur. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke. Sudah. Terima kasih. Silakan kembali. Ini yang terjadi. Sehingga anak ini nggak perlu menderita karena papanya sudah ambil alih hukumannya. Hukum tetap ditegakkan, tapi kasih juga terjadi. Seandainya atas nama kasih papanya sudah membatalkan hukuman, jangan. Sudah, nggak apa-apa. Nanti lain kali aja kalau ada orang yang lain, baru kita hukum. Berarti dia tidak adil. Allah yang maha adil, yang harus menghukum yang berdosa. Sekali lagi, bergumul dengan Allah yang ingin mengasihi orang yang berdosa itu. Dan kedua Allah ini bukan Allah yang berbeda, tetapi Allah yang sama. Perasaan yang saling, satu sisi, kamu, tapi sisi lain, aduh, saya tidak mengasihi. Terjadi perasaan yang campur aduk dalam diri Allah yang sama. Dan itu terwujud. Pergumulan batin yang besar yang menyakitkan itu. Tercermin dalam penderitaan ini, Golgota itu. Secara fisik kelihatan itu. Tapi yang dihancur di sini. Yang dihancur di sini. Ya. Bayangkan. Allah yang maha adil yang harus menghukum orang yang berdosa. Bergumul dengan Allah yang ingin mengasihi orang yang berdosa itu. Dan keduanya bukan Allah yang berbeda. Keduanya campur aduk pada satu pribadi yang sama. Sehingga terwujud dalam penderitaan yang luar biasa. Baik secara batin maupun secara fisik di salib itu. Jangan hanya menilai penderitaan Yesus, penderitaan Allah, hanya pada saat peristiwa salib yang fisik itu. Bayangkan juga bagaimana penderitaan batinnya. Sama seperti jenderal tadi itu. Sudah dengan tegas, yang salah harus dihukum. Ternyata yang dosa anaknya yang mencuri. Gak gampang. Justru peristiwa salib adalah peristiwa yang sangat logis. Bukan peristiwa yang gak masuk akal.
sangat masuk akal. Karena apa? Karena kita sudah tahu pribadi Allah yang maha adil, sekaligus maha kasih. Kalau dia langsung mengampuni, berarti dia nggak adil, cuma maha kasih. Peristiwa salib menjelaskan Allah adalah Allah yang sangat menghargai ciptaannya, mengorbankan segalanya. Makanya betul itu kalau ada lagu siapa di belakang Linus namanya? Cindy tahu Agnes Monica? Coba teruskan lagu ini. Cinta ini kadang-kadang that's right. Orang bilang itu bodoh. Kamu itu orang yang bodoh. Justru kita harus bangga. Allah pun mengasihi itu. Apa yang terjadi pada pengorbanan ini, pengorbanan yang dia lakukan itu menunjukkan seberapa besar kasihnya pada kita. Makanya kadang-kadang seperti nggak ada logika. Siapa tadi namanya? Cindy. Kalau ada, udah punya pacar? Hah? Hah? Ada nggak? Jujur? Belum. Wah, ini saya tanya yang sudah punya pacar. Seandainya kamu punya pacar, kalau dia bilang minggu lalu dia bilang, aku mengasihimu, aku mau berkorban apa saja supaya cinta kita abadi. Minggu berikutnya, dia tidak janji mau datang. Kemudian, oh nggak datang. Anu yang gerimis, nggak ada payung. Kamu masih percaya pengorban apa? Tinggalkan saja itu cowok brengsek. Gombal, mungkio. Berani berkorban, gerimis takut. Ya, hati-hati. Pengorbanan di kayu saja menunjukkan seberapa besar kasih Allah. Nilai kemanusiaan tertinggi hanya ada pada Alkitab. Nggak ada agama-agama lain yang menilai kemanusiaan sedemikian tinggi sampai harus mengorbankan seorang anak Allah untuk menjadi alat tukar. Jadi kita harusnya bangga dong jadi orang Kristen, karena kita sangat dikasih, sangat dikasih. Saya yakin lawang siapa ini? Sudah nonton film apa namanya? Yang baru saja? Jelas apa? Jangan nonton. Pengkhianatan siapa yang paling diungkap di situ? Tapi selain Judas siapa yang berkhianat? Simon Petrus. Apa bedanya Judas dengan Simon? Sama-sama mengkhianati. Sama-sama mengkhianati, itu sama-sama. Saya tanya bedanya. Bedanya yang satunya mengakhiri hidupnya menyesal tapi mengakhiri hidupnya. Nah, yang satunya menyesal tapi bertobat. Seandainya, ini pertanyaan teologis, seandainya Yudas melakukan hal yang sama seperti Simon lakukan, minta ampun, datang pada Tuhan dan bertobat, kira-kira diampuni nggak? Diampuni. You know the character of our God. Seringkali kita meragukan kuasa Allah. Saya sudah sakit bertahun-tahun, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Saya sudah ada masalah dengan keluarga, tapi kok nggak beres-beres. Ketika Anda tidak bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup Anda, percayai jangan cuma kuasanya, tapi karakternya juga. Bahwa saya di WA saya, di status saya perenungan saya sampai pada titik ini. Seringkali kita tidak merasakan dalam masa-masa gelap seperti masa-masa sukar, kita tidak bisa merasakan penyertaan Allah dalam hidup kita. Tapi penyertaan Allah bukan bergantung dari perasaan kita. Penyertaan Allah kamu rasa maupun tidak tergantung pada integritasnya dalam menepati janjinya. Dia bilang dia tadi, aku sekali-kali tidak akan melupakan kau, tidak akan meninggalkan kau. Janji, pegang itu sudah. Descend to pass. Ingat, ini juga akan berlalu. Ingat di saat-saat terberat dalam hidup Anda, percaya pada
Janji dari aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan. Dan juga ada kata-kata dari Salomo, this too shall pass. Ini juga akan berlalu. Saat sedih, this too shall pass. Saat gembira, saat ada pesta ria, ingat juga, this too shall pass. Ini juga akan berlalu. Tidak ada yang abadi. Jadi pede aja. Saat Anda dalam lembah yang gelap, percaya penyertaannya tetap ada walaupun Anda tidak bisa rasakan. Tapi pada saat Anda juga berbahagia, bersenang-senang, ingat bahwa itu juga nggak akan lama. Jadi tadi kita belum bahas Alkitab ya. Oke. Satu lagi poin yang sangat penting. Seringkali kita ini melihat peristiwa salib itu sebagai penebusan. Peristiwa penebusan dosa. Kita lupa bahwa itu cuma setengah paket dari apa yang Tuhan kerjakan di salib. Ada paket selanjutnya yang sering kita lupakan. Itu ada di Wahyu, itu bukan Wahyu. Jadi, setiap kali, selalu dalam melihat konteks di kejadian apapun dalam Alkitab, benang merahnya cuma satu. Jangan asal comot ayat dan kemudian menafsirkan seenak ilmu. Benang merah dari semua kejadian sampai Wahyu itu adalah tentang keutamaan Kristus. It's not about you, it's about Christ. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10 itu paket yang seringkali kita lupakan dalam peristiwa salib. Coba dibaca Agnes. Ayat 9 sampai 10. Ya, Wahyu 5 ayat Baca keras. 9 sampai 10 Tuhan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat ke-10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadikan imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Dan mereka akan memerintah sebagai Raja di bumi. siapa mereka? Orang percaya. Orang percaya. Jadi peristiwa salib itu, penebusan itu ada dua sebetulnya yang terjadi. Yang pertama, ya, itu penebusan. Yang kedua, itu merubah identitas kita dari yang semula musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Dari dari yang semula adalah orang yang harus dihukum, kemudian diangkat menjadi ahli waris dan menjadi mitra Tuhan dalam pelayanan. Allah kan maharaja, makanya di situ anaknya harusnya raja juga. Coba sekarang Pak Tiel, Linus, sama Pak siapa maju ke depan? Wendy. Oke, cukup ya. Di sini, supaya masuk kamera. Anggap aja Yulinus adalah, kamu di sini. Kamu adalah orang yang di penjara. Bapak adalah sipir di situ, dia jaga penjara. Ya, Tiel. Ya. Atau kepala penjara. Agak sini. Nah, ini adalah orang yang akan menebus. Ya. Jadi, Pak siapa namanya? Wendy. Bisa susah nama Pak Wendy. Dia datang itu
Dia tidak hanya kasih uang kepada dia untuk menebus dia. Dia punya 2 surat. Pertama surat penebusan, ya, dengan bawa uang yang bayar. Ada kertas nggak? Sudah contoh kertas. Kertas buku atau apa gitu? Yang kaku gitu. Ada nggak? Hah? Ada? Iya. Dia bawa 2 amplop. Bukan cuma 1 amplop yang dia pegang kota itu. 2 amplop. Kasih ke dia. Ya, 1 amplop isinya uang dan surat penebusan. Ya, itu pada bebas. 1 amplop lagi adalah surat apa? Adopsi. Ya. So, dia tidak hanya keluar dari penjara, tapi dia menjadi anak dari pengacara ini. Sekarang posisinya udah beda, dari yang semula narapidana sekarang menjadi anak dari pengacara hebat ini. Statusnya udah beda, identitasnya udah beda. Oke, terima kasih. Tapi enggak, pengorbanan Kristus tidak hanya sekedar membuat kita kasihan Tuhan, kasihan Tuhan. No, bukan itu yang dia mau Tuhan. Kamu sadar gak sih? Kamu sekarang sudah menjadi anak Allah. Kamu sekarang identitasmu sekarang menjadi mitra, menjadi ambasador, duta besar, menjadi raja di bumi. Karena apa? Karena dibeli dengan darah. Darah itu, ya, aneh ya, agak-agak sama ini. Sebenarnya permainan kata, tapi cukup membuat saya merenung. Ya. Darah itu dalam bahasa Ibrani itu radah, ya. bukan artinya bukan, tapi mirip-mirip. Ada mirip dengan kata darah itu bahasa Ibrani adalah radah. Radah itu apa? Radah itu adalah take dominion. Itu ada seperti, yuk kita baca di 1 Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Sekali lagi, Allah kita bukan Allah yang penyimpan. Allah kita dari Kejadian sampai Wahyu itu bisa dibolak-balik dan selalu berkaitan. Oke, baca Cindy 26-27. Kejadian itu perjanjian lama ya sih. Kok kayak lama sekali udah. Oke, silakan. Kejadian 1 ayat 26-27 bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 26 berfirmanlah Allah bahwa kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, atas tanah dan seluruh bumi serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, kata berkuasa, kalau kamu pakai Alkitab bahasa Inggris, itu namanya take dominion. Dalam bahasa Ibrani-nya radah. Radah artinya tadi itu take dominion. Bisa juga artinya to rule, memerintah, to govern, to master, to manage, sovereign authority, to lead, memimpin. Tadi take dominion, berkuasa itu artinya ada 5 tadi. Dalam bahasa Ibrani-nya radah, ya. To rule, to govern, to master, to manage, to lead, memimpin, mengelola, memerintah. Jadi gak heran, saya sudah ini kalau orang-orang tertebus yang seharusnya percaya bahwa dirinya sudah menjadi diadopsi, jadi anak-anak Allah, jadi ahli waris, jadi raja, gak heran. Kalau saya kemudian setelah melihat dari perkembangan kemerdekaan, dari segala pergerakan kemerdekaan, pra-kemerdekaan, setelah sampai sekarang, tidak pernah sedetik pun orang Kristen tidak ambil alih dalam sejarah-sejarah penting di negeri ini. Selalu ada orang Kristen di sekitar istana, di sekitar presiden. Selalu. Karena mereka menyadari pengaruhnya sebagai raja, sebagai anak-anak raja.
jelek-jelek begini. Walaupun saya tinggal di Surabaya, saya punya akses ke istana. Karena ada anak Tuhan, teman saya yang di istana, jadi juru bicara presiden. Namanya Prita Laura. Mbak Prita ini sekarang ada di juru bicara presiden. Salah satu dari beberapa juru bicara. Sebelumnya di pemerintahan Pak Jokowi dia sebagai nasihat presiden bidang komunikasi, kantor staf ahli presiden. Masih nggak Prita Laura? Dulu kalau kita di Metro TV dia itu pembawa berita itu, anchor. Saya khawatir sekali waktu demo mahasiswa penolak undang-undang undang-undang distribusi, undang-undang TNI. Saya lihat teman-teman kirim video, aduh, mahasiswa dihajar, digebukin. Saya langsung, saya tunjukkan, biasa kalau tidak percaya. Saya Kak Prita, tolong sampaikan ke Presiden, jangan sampai terjadi seperti Mei 98. Kita tinggal menunggu satu saja mahasiswa yang mati ditembak, maka eskalasi masalah akan semakin besar. Yang semula demo anti difungsi TNI, nanti demonya malah merambah kemana-mana. Solidaritas antar teman pasti akan menggulirkan, maka lebih parah. Tolong mulai sekarang hadapi pendemo cukup dengan tanpa senjata. Jadi kalau saya usul itu, kalau boleh tempatkan puluhan sampai 2 bunga di depan untuk menyambut mahasiswa itu. Atau paling keras, ya kalau nggak mau main ya main bola atau pramuka lah. Udah gitu apa? Jadi kan siap. Ya, betul. 2 hari setelah itu, masih ingat peristiwa di Surabaya? Itu setelah saya kirim ke Kak Prita di Surabaya, tim yang sama dihadapi dengan cerita sih, gue tonton dia atau misalnya yang tonton berapa? Demo mahasiswa di Surabaya dihadapi dengan meriam air, tidak dikebukin, udah apa seperti itu. Karena anak Tuhan ada di mana-mana. Hayati itu. Jadi kalau kamu sekarang sedang tidak dalam memimpin, dalam skala apapun ya, mau skala RT, skala apa ya di kampus, jangan aku pertanyakan, apa sudah ditebus dulu? Dominion artinya tadi itu memimpin, mengelola sumber daya. Tapi ya jangan kemudian, saya memimpin, coba berhenti pada kebanggaan memimpin, tapi nggak menjadi garang, nggak menjadi terang, ya lupakan. Ya. Memimpin tanpa kesadaran akan pada keserupaan dengan Tuhan itu jadi malapetaka. Memimpin harus diawali dengan kesadaran yang terus-menerus tentang jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang serupa dan segambar dengan Kristus. Nah ini repot. Di detik ini, pemimpin jadi sesuatu yang tidak serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, serupa dan segambar dengan Kristus itu nggak gampang. Memimpin dalam bingkai pengertian kesadaran serupa dan segambar dengan Kristus itu membawa kita kepada pengertian bahwa memimpin adalah menderita seperti Kristus. Jadi kalau Anda sedang memimpin, tapi Anda tidak merasa menderita, saya pertanyakan, jangan-jangan Anda tidak sedang memimpin dengan baik. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menderita. Ya loh, kalau saya ada ayatnya tuh. Di Filipi, bentar ya. Ya, saya tadi ngomong, jadi saya akan khotbah sebaik. Saya nggak melihat berapa orang yang
mendengarkan khotbah saya, gerejanya besar atau kecil, saya akan khotbah semaksimal yang saya bisa. Di Filipi 1 ayat 27 sampai 29 coba. Sekarang Ibu Pendeta Fermina bisa baca Filipi 1 ayat 27 sampai 29. Kok ketawa sih? Kenapa ketawa? Saya belum tahu. Untung saya nggak melihat Sri Baginda tadi, saya bisa jawab. Dia ada raja. Oke, silakan. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 27 sampai 29 masih supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, yang sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan dengan untuk menderita untuk Dia. Ulang lagi yang terakhir, barusan membaca. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekali lagi, pelan-pelan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini ayat nggak enak banget ya. Nggak pernah ini kita didengar khotbah-khotbah yang menyenangkan daging biasanya. Ini ayat sangat tidak menyenangkan daging kita. Sebab pada kamu dikarenakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. To lead is to suffer. Memimpin adalah menderita. Kalau ada orang pemimpin yang dia nggak merasa menderita, saya pertanyakan, mungkin dia sedang tidak memimpin dengan baik. Contoh, kemarin saya kasih contoh aja. Kemarin ada satu kelurahan ya, sama atau lurah, dimarahin oleh siapa? Gubernur Jawa Barat lagi viral tuh. Siapa Gubernur Jawa Barat tuh? Hah? Edi. Bukan Edi, itu Gubernur Sumatera Utara dulu. Kalian itu di Instagram baca apa sih berita? Ridwan Kamil. Nah, itu sudah lewat. Itu sudah, sekarang ada kasus. Enggak, saya nggak mau ngerumpi. Sekarang ini bagus sekali penggantinya Ridwan Kamil. Dia selalu pakai udang-udang ya, kayak ikat kepala gitu putih. Deddy Mulyadi. Ya, KDM. Ya, Kang Deddy Mulyadi. Kamu tadi Edi. Oh ya maaf. Dengarnya Edi Ramayana. Jadi bilang, lu, kenapa ini ada sampah? Dia sigap di kantor kelurahan. Ada sampah menggunung di situ. Loh, kok banyak sampah? Petugasnya belum datang. Loh, lah kamu sebagai pemimpin, kasih teladan dong. Langsung, kamu sendiri yang angkat, kasih teladan. Jangan tunggu petugas. Marah dia sama Pak Lurah. Kenapa? Kamu nggak bisa jadi teladan. Jangan tunggu petugas. Pemimpin yang tidak menderita adalah pemimpin yang sedang tidak memimpin dengan baik. Kalau dia mau menderita, dia akan lakukan itu. Entah ada petugas, entah tidak. Ya sama seperti Jokowi di awal-awal ya, gorong-gorong, kemana gitu kan. Pemimpin yang menderita. Siapa sih orang Nias? Isma juga. Oke, dengar baik-baik. Si hare ono ba dodona ba buaya ono ba lele wana. Pelan-pelan. Coba artikan ini. Si hare ono ba dodona. Maafkan kalau apanya salah. Apa artinya? Si hare ono ba dodona. Si hari kalau badedena. Badedena, dodona. Artinya apa? Dodona.
Nah, ya, O tanda kutip di atas tuh. Bacanya gimana? O tanda kutip. Sihare ono ba dedena. Artinya apa? Ini bahasa Nias. Saya bukan bahasa planet ini. Ba buaya ono ba lelewana. Kalian ini orang Nias gak ngerti bahasa Nias? Itu kayaknya peribahasa kan? Ya, Peribahasa kan? Peribahasa kalau biasanya orang-orang tua. ya tapi Yunus kan sudah tua. Maksudnya dia pemikirannya seperti orang tua. Dia harusnya tahu lah. Kayak ini semua. Coba, terjemahkan bebas, ya, nggak harus kata per kata. Ya, kalau menurut saya kalimat itu menjelaskan tentang hati manusia harus bekerja sama, setara gitu. Baik di dalam ini, di dalam kesukaan, kesukaran, atau kesulitan. Kalau ini kan buaya gitu kan kayak ancaman. Kalau menurut saya, ini saya belum baca ya. Yang lain, tiada sama. Si hare ono ba dedena, ba buaya ono ba liliwana. Kamu? Orang kota apalagi ngomong itu. Oke, saya baca ya. Untuk sesuatu yang bernilai besar, tidak cukup hanya niat, dibutuhkan pengorbanan nyata, baik hati maupun tenaga. Penebusan dosa itu nggak kecil. Ini amsal dari Nias, kan nggak ngerti. Astaga Tuhan, ampuni dosa-dosa mereka Tuhan. Pertanyakan keaslian. Ini amsal dari Nias. Yang kedua, Fagamelu Sifa Goai Sotafula Badodona. Saya ulang. Fagamelu Sifa Goai Sotafula Badodona. Kami serahkan sama Kak Mina. Nah. Ayo pendeta. Bilangin Kak Mina. Ayo belajar. Ada kan? Tahu. Atau biar kami yang baca. Oh, mungkin dia enggak. Penting. Enggak, maksudnya dia enggak. Dengan dibaca dia mungkin bisa mengerti dengan bacaan. Oh, masalahnya sudah ada artinya di bawah. Saya ngetes saja sebetulnya. Coba ya, kalian bisa pakai istilah khotbah dengan kalau audiensnya orang Nias, pakai itu lalu kalian punya amsal. Itu luar biasa. Ini malah lebih luar biasa lagi ya. Saya baca artinya. Pagamelu sifaguai sota fula baduruna. Yang pemimpin harus bekerja lebih dahulu dan rela lebih dalam. Keren. Itu Nias bilang. Ini mereka bikin sebelum Kristen masuk. Yang memimpin harus bekerja lebih dulu dan rela. Begitu. To lead is to suffer. Seperti Kristus. Tambah satu lagi ya. Saya suka belajar orang tua punya amsal. Yang tiga. Drauno ba dodo. Ya, kalau ada tanda ini. Oke, saya ulang. Drauno ba dodo sotala asi ba dodo. Dodona lagi. Banyak dodona ini. Saya baca langsung. Jangan harap hasil besar jika tak siap dengan pengorbanan yang besar. Makanya dalam bahasa Inggris proses tidak mengkhianati hasil. Semakin besar pengorbanan, hasilnya juga semakin besar. Makanya kalau kuliah, wah saya ingin berprestasi, saya ingin nilainya tinggi, tapi kamu nggak mau berkorban hari-hari ini. Bagaimana bisa dapat hasil yang baik di masa depan? Yang lain pesta, kamu ikut pesta.
yang lain main game sampai pagi kamu ikut main game, nggak ada pengorbanan yang kamu lakukan, maka jangan mimpi bisa punya hasil yang besar. Proses tidak akan esok, hasil tidak ada sebelumnya nanti, proses. Kalau kamu sekarang berkorban, di saat yang lain main game kamu belajar, di saat yang lain pesta-pesta kamu tetap di rumah belajar, itu pengorbanan. Hasilnya juga akan kamu di masa depan. Kesenang-senangan itu seperti kartu kredit. Nikmati sekarang, bayar kemudian. Ya, mau nikmati sekarang, masa depan kamu akan bayar. Kamu sekarang merokok, masa depan kamu kena paru-paru. Apalah, kanker merokok. Saya sudah bayar, saya sudah buktikan. Saya masa muda dulu, sekarang aku masih muda ya. Suka makan, ester, Gatorade. Apa itu yang paling minuman dulu yang untuk stamina itu? Bukan saya lagi. Ya. Yang warnanya coklat, gambarnya kuda, Krating Deng. Saya nikmati masa-masa itu. Sekarang saya membayarnya dengan diabetes. Hati-hati, pengorbanan. Ya, kadang-kadang apa yang kita inginkan, yang kita sukai itu membawa kita pada masalah-masalah di masa depan. Ya. So, pengorbanan Kristus harusnya tidak membawa kita kepada sekedar menangisi penderitaan Kristus. Tidak suka merasa kasihan, ya, tapi harus dikaitkan dengan kehidupan kita yang sekarang adalah status kita sebagai anak-anak Tuhan. Status kita sebagai anak-anak yang diadopsi oleh karena pembayaran darah yang demikian mahal, seperti yang kita baca di Wahyu 5 ayat 9-10 tadi. Kita sekarang adalah raja. Raja adalah apa? Orang-orang yang berdampak, yang ikut mengelola, memimpin bumi ini. Mengelola sumber daya dengan baik. Memimpin. Isu take dominion di Kejadian 1:26. Jadi Kejadian 1:26-27 pertama ini ayat pertama kali saya ciptakan itu ternyata dijawab di Wahyu 5 ayat 9-10 tadi. Sinkron semua itu. Dikembalikan lagi kita menjadi keserupaan dengan Tuhan. Lalu memimpin anak-anak raja yang memerintah di bumi. Sinkron kan? Sinkron. Allah konsekuen. Ya. Saya tutup dengan tadi kita sudah tahu bahwa pengorbanan selalu bermakna sesuatu yang kita bayar untuk mendapatkan hal yang paling berarti, yang paling yang nilainya paling besar. Jumat lagi nanti ya, hari Minggu ini kita akan memperingati Jumat Agung. Pengorbanan yang demikian besar. Tim musik bisa ke depan sekarang. Kita lihat. Mic-nya cuma satu ya? Oke. Ibu Christine, tadi pesanan saya. Siap-siap lagu itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada Allah yang digambarkan dalam kitab suci yang sedemikian peduli terhadap harga kemanusiaan. Selain Allah yang kita tahu di Bible, yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Nilai kemanusiaan mencapai puncak tertinggi pada Injil ketika manusia dibayar dengan kematian seorang anak Allah menebus. Ini kematian anak Allah yang sehakikat dengan Bapa, bukan kematian gubernur, bukan kematian artis, bukan kematian presiden, kematian anak. Apa yang tidak bisa dibayar
dari kematian seorang anak Allah. Dosa apa yang tidak bisa ditanya? Semua bisa ditanya. That's our faith before Christ. Di depan Kristus itu nilai kita sekarang. Kita begitu dihargai hidup kita. Jangan coba hidupmu dengan murahan. Jangan melakukan hal yang murahan di luar sana sementara kamu berpikir bahwa kamu sudah ditebus, tapi kamu masih melakukan hal yang murahan. Tapi kan harga yang mahal dengan darah yang mahal itu. So, pikirkan seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita sudah demikian dihargai dengan mahal oleh darah Kristus. Jangan coba hidup kita dengan murahan. Ayo, kita yang lanjut.